Halo guys, hari ini saya mau makan masak sambal teri ala anak kos. Nah, gimana keseruan seterusnya nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali. Ini adalah bahan utama kita ya, ikan teri. Juga kira-kira sedikit ya, satu genggam. Kemudian ada juga kacang tanah dan juga tahu yang saya sudah potong ya. Dan ini adalah sambal atau cabai yang saya sudah haluskan ya, tapi tidak terlalu halus seperti biasa ya. Cabai ada bawang merah dan juga tomat. Ini adalah cabai kesukaan saya ya, sambal kegemaran saya. Oke, seterusnya saya akan panaskan kuali terlebih dahulu ya. Nah, sepertinya minyak sudah cukup matang, sudah panas ya. Dan sekarang saya akan masukkan, pertama adalah ini adalah kacang tanah. Dan kacang tanah ini sebenarnya sudah lama saya beli ya. Tapi saya masukkan ke dalam kulkas dan alhamdulillah tidak apa-apa ya. Artinya adalah masih bisa dipakai. Oke, sekarang saya akan masak dulu kacang tanah ataupun kacang goreng ya, seperti ini. Dan ini juga yang saya beli adalah sudah dikupas seperti ini ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dan seperti biasa juga ya, tidak memerlukan waktu lama. Dan nantinya kalau warnanya sudah pun berubah sedikit ya, nanti kita akan angkat dan kita toskan. Oke. Oh ya guys, kenapa di awal video ya saya mengatakan ini adalah sambal ala-ala anak kos. Nah, biasanya ya yang saya tahu adalah anak kos sering memasak ataupun makan sambal seperti ini ya, sambal ikan teri ataupun ikan bilis, kemudian ada juga kacang tahu atau tempe ya. Nah, itu ya. Mungkin biasanya dikirim dari kampung ataupun masak sendiri di tempat kos ya. Nah, itulah biasanya sambal-sambal seperti ini sering orang bilang adalah sambal ala-ala anak kos. Oke. Dan sekarang kacang yang saya sudah masak tadi ya, yang saya sedang masak tadi sudah pun berubah warna. Oke. Sekarang saya akan toskan dan kita akan masak bahan-bahan lainnya. Oh ya guys, kacang seperti ini ya, kacang tanah seperti ini ya, biasanya ada juga orang yang memasaknya dengan pasir atau apa ya namanya seperti itu ya, pokoknya dengan pasir gitu. Atau ada juga yang masaknya dengan disangrai tanpa minyak ya. Nah, semua ikut selera masing-masing ya. Tapi yang kali ini saya masak dengan cara digoreng. Oke, seterusnya saya akan masakkan ikan teri dan saya gunakan di sini ya ikan teri sedikit saja ya, kira-kira satu genggaman. Dan ini adalah untuk masak yang ala kadarnya saja ya. Saya tidak masak porsi yang banyak. Saya masak hanyalah untuk porsi satu atau dua orang ya, boleh cukup makan seperti ini. Oke, saya akan kacau ya, tunggu beberapa menit. Dan ini ikan teri ya juga tidak boleh ditinggalkan lama ya, karena ikan teri ini juga cepat matang. Apalagi ini adalah ikan kecil-kecil ya. Dan ini juga akan prosesnya sebentar saja. Oke, sekarang kita akan kacau, kemudian juga kira-kira sudah cukup matang ya. Dan biasanya kalau kita masak gorengan seperti ini ya, untuk tandanya matang ataupun belum, kalau minyaknya sudah berhenti berbuih, biasanya kan seperti mendidih berbuih, itu tandanya sedang dalam proses masak ya. Dan kalau sudah berhenti, sudah diam, itu tandanya sudah cukup masak dan boleh diangkat. Sudah seperti itu ya. Oke. Sekarang saya akan angkat ikan teri ya, dan ini sudah cukup masak. Dan kemudian saya akan masak bahan-bahan lainnya.
Oke, seperti biasa di video-video saya sebelumnya ya, saya memang tidak suka kalau masak tahu goreng ya khususnya ya, kalau terlalu garing. Dan biasanya kalau saya masak ya sudah warnanya kayak kuning-kuningan ataupun bercak-bercak begitu ya, saya akan terbalikkan kemudian sudah cukup ya. Dan tidak suka yang garing ya, karena kalau menurut saya, selera saya kalau terlalu garing itu tidak enak ya kalau kita jadikan sambal seperti ini. Dan itu juga ikut selera masing-masing ya, dan yang saya ceritakan tadi itu adalah kebiasaan saya, selera saya, dan juga terserah ya kalau Anda sukanya yang garing atau yang kurang garing seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, dan seterusnya ya. Dan maaf ya guys, kali ini ya video saya terpotong ya, dan akhirnya inilah yang sudah jadi ya. Sebenarnya saya lupa on kan kameranya ya ketika saya masukkan cabai ya, ataupun membuat sambalnya, dan tapi ini adalah sudah jadi ya. Dan inilah penampakan sambal ala-ala Nakos yang saya masak tadi ya, yaitu ikan teri, ada juga kacang tanah ya, dan juga tahu. Oke, di video saya yang terpotong itu ya guys, yaitu saya masak sambal, yaitu prosesnya seperti ini ya. Kuali yang ada minyaknya, yang minyak panas tadi ya, tapi tidak terlalu banyak. Saya masukkan cabai yang sudah digiling tadi ya, sudah saya haluskan, cabai merah, juga ada tomat dan juga bawang merah yang sudah haluskan tadi dimasukkan. Kemudian setelah kira-kira separuh masak, saya masukkan garam dan juga ajinomoto seperti biasa, dan akhirnya saya masukkan semua bahan. Seperti inilah jadinya. Oke. Nah, sekarang giliran memakan, dan di depan saya ya ada cobekan yang berisi sambal seperti saya bilang tadi ya. Dan juga ada daun, ini adalah daun ubi singkong dan juga daun pepaya seperti kebiasaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sekarang saya akan makan ya. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Dan ini daun singkong yang saya sudah masak ya, saya sudah rebus. Dan juga nasi saya obokkan seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau saya makan memang nasinya porsinya lumayan gede. Oke. Dan juga sambal yang tadi saya bilang ya, sambal ala-ala anak kos. Dan ini juga merupakan sambal yang favorit ya, mungkin semua orang menyukai sambal seperti ini ya. Dan ini sambal-sambal yang sangat legend dari dulu-dulunya ya. Biasanya memang sambal-sambal yang sering digunakan anak-anak kos, biasanya anak-anak sekolah atau kuliah ya. Nah, sambal seperti ini memang sedap. Oke. Terima kasih ya yang sudah menonton, dan mohon dukung ya jika Anda suka, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan video ini ya saya potong ya, atau saya akan sampai di sini ya, karena saya tidak mau terlalu lama. Oke, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.